bokai ke kata lain nusa kia nusa kuafuni. Nusarote fuafuni inano aman na hari na ina nai hatoli nusanamon hoku mahele mama hehelu mai hambu susu di sosoba boso bima boso genge basan fo aleo mai rame-rame bangun nusarote de esa dalek esa boso sangga esa salah pada korba polandu bokai ke kata lae diurengo nusa kia nusa kuapuni. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 7 Kupang yang saya kasihi dan banggakan. Sekarang kita masuk materi MPLS yang kedua tentang wawasan Wiyata Mandala. Kita mulai dari satu, pengertian wawasan Wiyata Mandala. Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, yang adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmania maupun rohania berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa tadi, maka sekolah harus diciptakan dalam suasana yang kondusif, yang memungkinkan para siswa belajar dan para guru mengajar berlangsung dengan tertib, aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan. Untuk itu di sekolah diajarkan program wawasan Wiyata Mandala, yaitu program sekolah sebagai pusat kebudayaan dan pusat ketahanan sekolah. Wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandangan yang mengembangkan unsur-unsur berikut. 1. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru, orang tua, siswa harus ada pengertian dan kerja sama erat untuk mengembangkan tugas pendidikan. 4. Para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat
dan citra guru. Dan kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung kerukunan antar warga sekolah. 2, tujuan. Jadi tadi itu pengertian. Sekarang kita masuk 2, tujuan. Tujuan Wawasan Wiyata Mandala. 1, meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia di sekolah sebagai tempat guru mengajar dan siswa belajar sehingga terjadi proses belajar mengajar. Namun masa pandemi ini tentu rumah menjadi tempat belajar anak-anakku dan sekolah atau rumah guru menjadi tempat untuk mengajar anak-anakku. 2, menjaga kemampuan dan ketangguhan sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang timbul dari dalam dan dari luar sekolah, yang langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Itu tujuan. Sekarang yang ketiga, manfaat. Manfaat Wawasan Wiyata Mandala dalam hubungannya dengan keberadaan sekolah adalah 1, sebagai pengaman. Wawasan Wiyata Mandala diibaratkan sebagai suatu usaha untuk mengamankan, untuk melindungi sekolah, sehingga diharapkan sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai tempat belajar mengajar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Fungsi pengaman akan menyebabkan suasana dan lingkungan menjadi aman, tertib, dan bebas dari pengaruh yang negatif. Fungsi Wawasan Wiyata Mandala pertama sebagai pengaman. Fungsi kedua, Wawasan Wiyata Mandala sebagai penggerak. Fungsi pengaman tersebut akan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya apabila berbagai satuan dan sumber yang berkaitan kehidupan suatu sekolah dapat digerakkan secara terkoordinasi serta berdaya guna secara maksimal. Jadi, misalkan saja dalam pembelajaran online selama masa pandemik, siswa tinggal di rumah, guru mengajar di rumah. Kalau tidak digerakkan oleh kepala sekolah dan semua guru, tidak digerakkan oleh orang tua dan wali siswa, maka sia-sialah pembelajaran kita secara daring tadi. Nah, supaya walaupun siswa tinggal di rumah, guru juga stay at home, work from home, tetapi kita tetap mempertahankan mutu pendidikan sekolah kita SMA Negeri 7 Kupang yang tadi saya sudah tunjukkan terakreditasi A. Sekolah dengan akreditasi A itu sekolah terpuji, sekolah unggul. Meskipun masa pandemi kita tetap harus bertanggung jawab untuk mempertahankan status akreditasi A tadi. Yang ketiga, sebagai usaha yang bersifat preventif. Dampak manfaat lain yang diharapkan dari konsep Wawasan Wiyata Mandala adalah terciptanya kondisi sekolah yang mampu memiliki daya tangkal terhadap segala pengaruh yang bersifat merusak, baik dari dalam maupun dari luar. Kepala sekolah berperan sepenuhnya sebagai manajer, guru-guru bekerja dengan sebaik-baiknya, siswa Anda belajar dalam suasana yang penuh kekeluargaan, kreativitas melalui berbagai macam kegiatan, orang tua siswa sepenuhnya membantu menciptakan kondisi belajar di rumah yang aman, lancar. Wawasan Wiyata Mandala menciptakan tegaknya pendidikan
yang berkualitas. Dampak lebih jauh lagi, para siswa terhindar dari narkotika, perbuatan-perbuatan lain yang menyimpang, perkelahian, dan lain sebagainya. Keempat, sekolah sebagai pusat kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi tingkah lakunya. 2. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 3. Hasil akal budi dari alam sekelilingnya dipergunakan bagi kesejahteraan hidupnya. Sekolah sebagai wadah tempat terjadinya proses belajar mengajar demi terciptanya masyarakat belajar melalui perpaduan antara logika, etika dan estetika dan praktika atau karya harus dikembangkan dalam hubungannya dengan sekolah sebagai pusat kebudayaan. Sekolah sebagai pusat kebudayaan terdiri dari beberapa ciri khas. 1. Pengembangan logika. Pengembangan logika dapat dicapai untuk mendorong kegemaran membaca. Dari gemar membaca, maka akan dapat membaca dan akhirnya butuh membaca dan rajin belajar dan belajar terus-menerus, suka meneliti dan bergairah menulis karya tulis ilmiah. Nah, sekolah berfungsi untuk pengembangan logika. Masa pandemi, meskipun Anda tinggal di rumah, pengembangan logika tetap diajarkan dengan materi-materi yang akan diberi. Anak-anakku di rumah harus setia, rajin mengikuti kegiatan belajar mengajar setiap hari. Yang kedua, pengembangan etika. Pengembangan etika dapat dikembangkan dengan sifat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, bertingkah laku yang sopan, berdisiplin tinggi. Itu etika. Anak-anakku meskipun di rumah, tetapi pengembangan etika terus-menerus kita pantau. Dengan penilaian yang tadi pada saat sosialisasi tentang visi misi sekolah, itu pembentukan sikap afektif tadi. Yang ketiga, pengembangan estetika. Pengembangan estetika dapat dilakukan dengan mendorong, dengan menghargai kesenian, apresiasi seni, menikmati kesenian, persepsi seni, menciptakan karya seni, kreasi seni, dan didorong untuk berperasaan halus. Itu pengembangan estetika. Anak-anakku yang masuk SMA 7, kita bina supaya memiliki rasa seni, memiliki perasaan halus, memiliki kreasi untuk pengembangan kreativitas ke depan. Yang keempat, pengembangan praktika. Pengembangan praktika adalah merupakan gabungan dari logika, etika, estetika. Pengembangan praktika perlu didorong terhadap pekerjaan fisik di samping pekerjaan intelektual yang akan menimbulkan keterampilan, cekatan, dan penerapan teknologi. Untuk mengembangkan sekolah sebagai pusat kebudayaan harus ditunjang antara lain tempat belajar yang bagus, perpustakaan yang tersedia, laboratorium yang lengkap dengan fasilitas, ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang olahraga, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang bimbingan dan penyuluhan, ruang kepala sekolah, ruang administrasi, ruang guru yang bagus, tempat ibadah, kamar kecil atau WC siswa, kamar mandi. Ya, di sekolah kita itu semua ini tersedia. Dan sekarang di rumah juga pasti
Saya sudah omong dengan orang tua walimu di rumah bahwa selama masa pandemi anak kita akan belajar dari rumah. Tolong diperhatikan semua ruangan untuk dia bisa belajar dengan baik. Sekolah sebagai pusat ketahanan. Untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat ketahanan, pusat kebudayaan harus ditunjang oleh ketahanan sekolah dengan memperhatikan satu komponen, letak sekolah, sarana prasarana, manusia itu antara kepala sekolah, guru, wali kelas, karyawan, bukan guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Semua ini disebut stakeholder SMA Negeri 7 Kupang yang sudah bekerja sama, berkomitmen untuk sama-sama membentuk anak-anakku kalian jadi manusia hebat di SMA Negeri 7 Kupang dan di waktu-waktu yang akan datang. Kalian suatu saat akan menjadi pemimpin kota ini atau pemimpin bangsa ini. Fasilitasnya adalah satu, disiplin. Anda harus disiplin walaupun belajar di rumah, tapi tidak terpengaruh oleh televisi atau tape atau tetangga yang mengganggu belajar Anda. Tetap itu dilayani, tetapi disiplin mengikuti jadwal pelajaran setiap hari. Yang berikut, wibawa, harus berwibawa. Seorang siswa SMA Negeri 7 Kupang harus menjaga wibawanya dengan etika yang bagus. Kemudian kesehatan, menjaga supaya selalu selamat dari penyebaran virus ini. Pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala secara garis besar melalui sekolah sebagai pusat kebudayaan dan pusat ketahanan sekolah. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari unsur-unsur fisik seperti berikut ini. Yang pertama, sadar. Semua kita terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baik guru, siswa, orang tua, wali, pegawai, semua kita harus sadar dan sepenuhnya bertanggung jawab mengikuti pendidikan di sekolah ini. Tidak boleh masa bodoh, tidak boleh masa malas tahu, tidak boleh anggap remeh. Meskipun masa pandemi, anak-anakku harus sadar untuk mengikuti pendidikan, pelajaran di sekolah dari rumah. Selain sadar, tujuan yang kedua adalah terarah. Proses kegiatan selalu mengarah pada pencapaian tujuan demi terciptanya wawasan Wiyata Mandala. Sekarang kita ada program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Nanti sesudah itu kita ada program mulai kegiatan KBM. Sesudah itu kita ada program ujian atau evaluasi tengah semester dan ujian semester 1. Itu programnya terarah dan semua anak-anakku di rumah harus mengikuti proses pendidikan tersebut. Terencana agar kegiatan dapat berjalan sesuai arah dan tujuan, maka perlu direncanakan secara institusional, meliputi waktu, cara, dan lain sebagainya. Dan itu semua kita programkan dalam program sekolah tadi. Yang berikut, terpadu semua program dan masing-masing hal yang tersebut di atas merupakan satu kesatuan, terpadu. Mengingat kegiatan itu merupakan bagian dari kegiatan besar Lembaga SMA Negeri 7 Kupang untuk mencapai tujuan yang disampaikan pada visi dan misi tadi. Yang kelima, terukur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selalu diukur tingkat keberhasilannya, baik secara keseluruhannya maupun sebagai bagiannya. Misalkan sesudah kegiatan belajar mengajar, kita melakukan evaluasi atas belajar selama kurang lebih 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan, yaitu ujian semester. Ada 5 unsur wawasan Wiyata Mandala, antara lain 1, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekarang pada masa pandemi itu berarti rumah
juga merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah maupun masa pandemik di rumah, lingkungan keluarga. Jadi jangan sampai pada saat kita belajar, bapak mama melarang siswa SMA 7 untuk tidak ikut belajar online. Itu salah. Pada awal tahun pelajaran kepada siswa baru, saya sudah ngomong, sekolah dan rumah adalah lingkungan pendidikan pada masa pandemik COVID-19. Ketiga, antara guru dan orang tua ada saling pengertian dan kerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan ini. Kita harus kerja sama. Bapak mama menertibkan anak di rumah, mengarahkan anak di rumah untuk mengikuti pelajaran. Saya di sini dengan Bapak Ibu Guru, arahkan Bapak Ibu Guru untuk mengajar pada jam pelajarannya. Para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah, atau warga tetangga di rumah maupun tetangga rumah, harus senantiasa menjunjung tinggi martabat citra guru, martabat citra orang tua, ayah ibu, martabat anak sekolah yang selama ini belajar tapi tinggal di rumah saja. Dan yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung kerukunan warga sekolah. Sekolah atau rumah harus mendukung supaya terjadi kegiatan belajar mengajar untuk semester ini. Demikian materi tentang wawasan Wiyata Mandala pada masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini tanggal 13 Juli 2020. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam.